bagaimana antusiasme dari para supporter yang sangat luar biasa menyambut para pemain yang telah Garuda Calling ya oleh Federasi PSSI, dan tentunya ini mendapatkan sambutan dari para supporter yang turun ke jalan, dan ini sungguh luar biasa ya fanatisme dari para supporter. Is against China. That's the final. That's a World Cup final for Indonesia. Halo Garuda fans, saya sudah di sini di Sanur, siap untuk TC di Bali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda fan dimanapun kalian berada. Timnas Indonesia dalam hal ini akan segera memainkan sebuah pertandingan yang akan cukup menarik, di mana pertandingan ini adalah pertandingan yang sangat krusial, yaitu Timnas Indonesia melawan Cina dengan pelatih baru kita, yaitu Patrick Kluivert, yang sudah memainkan dua pertandingan. Yang pertama adalah pertandingannya ke Australia, dan kedua pertandingannya yang cukup manis adalah melawan Bahrain. Dan itu hasil yang cukup membuat kita sudah nyenyak tidur dan juga cukup untuk bereforia. Namun catatan penting lagi, sahabat-sahabat Garuda, tantangan yang sangat besar saat ini adalah ketika Timnas Indonesia akan bersua, akan menantang tim tamu, yaitu Timnas Cina, yang sebelumnya ketika Timnas Indonesia kalah di kandang mereka. Dan tentu itu adalah penuh pesiwar dari supporter Cina. Ribuan fans Cina mendadak siap OTW GBK. Tapi lo tahu nggak kenapa mereka segitu semangatnya? Jadi, beberapa minggu lalu, Federasi Sepak Bola Cina telah mengirim tim khusus ke Indonesia untuk mengirim berbagai persiapan logistik pada umumnya. Menariknya, mereka dilaporkan juga sekalian melakukan berbagai pemeriksaan layaknya hotel, bus tim yang disediakan, tempat latihan, sampai mengecek venue stadion utama GBK. Setelah itu, antusias fans negeri tirai bambu meledak. Berbagai sumber menyebut, jika pencinta sepak bola Cina yang tinggal di Indonesia punya komunitas, makanya ribuan supporter langsung siap buat berangkat. Penggemar sepak bola yang tinggal di Cina juga akan ada yang menyusul. Usai federasi mereka resmi menjual tiket away. Buat Cina, ini mungkin laga hidup mati paling menentukan nasib di round 3. Dan buat Indonesia, ini lebih dari itu. Ini laga harga diri, di rumah sendiri. Apalagi, ada puluhan ribu supporter yang telah siap war tiket, dan tak lupa koreo serta tifo juga telah disiapkan La Grande Indonesia, yang bakal membakar atmosfer GBK. Dan kita sebagai para pemain ke-12, sudah selayaknya, sudah sepatutnya mendukung 110% agar kita tidak terkecoh dengan yang namanya, karena kita ketahui bersama bahwa denda FIFA kepada supporter Timnas Indonesia saat ini sudah sangat nyata dan pengurangannya. Dan ini adalah tantangan besar bagi Patrick Kluivert setelah menggantikan Coach Sintayong. Karena kita ketahui Patrick Kluivert mengambil tantangan ini ibarat sebuah memasuki kandang macan, dan saat ini membuktikan bagaimana taktik dari Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Denny Lanza, dan juga Jordi Cruyff sebagai penasehat dan sahabat-sahabat Garuda. Ini sesuatu yang sangat penting, dan mari kita simak bersama, dan mari kita bahas bersama di kolom komentar. Jalur untuk main di Piala Dunia. Kalau sebagai saya dari kacamata pelatih, ya bermimpi banget. Kenapa nggak bisa? Oke, maksud Anda pernah punya harapan seperti itu nih? Harapan pasti ada, Mas. Sama seperti ketika Untuk main di Piala saya Dunia. di posisi sekarang ini, kalau tanya pelatih pemain, puncak tertinggi bagi seorang pelatih kan melatih tim nasional. Oke. Puncak tertinggi bagi seorang pelatih kan bagaimana membuat timnas itu kan setinggi mungkin. Itu Jadi betul. misalnya Piala Dunia. Oke. Ya. Oke. Saya pikir nggak ada yang tidak mungkin, Bang. Oke. Dan kita harus mendoakan dan kita harus support. Iya, itu jelas, itu Kita jelas. harus support. Tidak ada yang tidak mungkin, Bang. Orang yang bilang iya, nggak mungkin. Ya, lu mau sukses, lu harus mimpi dulu. Kalau Itu nggak benar. mimpi, ngapain, Bang? Iya, itu benar, itu benar. Nggak bisa, harus mimpi. Perkara nanti ke depan ada tembok besar, udah tabrak aja udah. Iya, iya. Apalagi kan masih ada doa. Kecuali misalnya besok lawan Cina, kita menang terus nggak ada harapan. Ah, iya itu benar. Kalau menang ya jelas Iya. kita punya Ini peluang kan lebih kita kan ada besar. peluang, 1% itu peluang loh, Bang. Oh iya, betul. 1% pun peluang. Benar, benar. Jadi benar. maksud saya, kita entah itu nanti dia lolos langsung atau memang kita Round 4. ada round 4 lagi, itu urusannya. Tapi kalau memang ada challenge di depan, kenapa enggak? Iya betul, dan kita melihat sekarang materi pemainnya juga sudah standar Eropa, ya kan, bagus ya Bang. Iya, sepak bola sekarang itu udah berkembang, Bang. Itu udah nggak bisa lagi. Ini istilah saya, Bang. Jadi sepak bola zaman dulu tuh kita hormati, kita respect dengan Iya. segala keilmuan yang ada. Sepakat, Bang. sepakat. Sepak bola hari ini kita belajar Iya, dengan sepakat, segala sepakat, tren. sepakat. Tapi jangan lupa sepak bola masa depan kita antisipasi. Oh,
Emangnya apalagi perubahan yang bisa terjadi, Bang, coach? kita nggak tahu besok mungkin kita latihan pakai robot, Bang. Kita kan pernah tahu. Wah, masa si coach bisa seperti itu? Bang, ini yang saya bilang, pelatih itu akan ketinggalan kalau dia tidak mau belajar ya hari ini dan masa depan. Itu yang dibilang oleh salah satu instruktur saya juga, dia bilang gini, Coach Imran, yang membedakan pelatih hebat dengan tidak itu adalah pelatih yang menguasai ilmu lain di luar sepak bola. Apa itu? IT, psikologi, semua dipelajari, Bang. IT, Bun. Semuanya, Bang. Bagaimana ketika berhadapan dengan pemain bintang, bagaimana Oh iya, itu berat. semua, Bang. Jadi Iya, iya, itu apa berat. itu apa saya bilang, tergantung kita bisa mau aplikasikan di kehidupan sehari-hari enggak. Kan kursi itu hanya kertas, Bang. Iya, betul. Hanya teori. Tapi itu lo harus tuangkan Iya, di iya. dalam masyarakat, di timur segala macam. Jadi kalau kita nggak bisa adaptasi dengan sekarang, dengan masa depan, kita hilang, Bang. Sepak bola sekarang itu udah kompleks, Bang. Makanya saya bilang tadi tuh, dia pakai ini, saya harus pakai apa. Iya, harus pakai apa? Jadi semuanya udah nggak bisa Iya. lagi. Nah, itu juga yang saya lihat di permainan timnas dengan Kluivert. Pada saat lawan Australia dia main menyerang, oke lah kalah, tapi dia belajar kemudian. Pasti, Bang. Semua pelatih itu nggak mungkin dia nggak punya planning, Bang. Pasti dia punya planning. Nah, planning itu bisa berjalan lancar, bisa tidak. Tapi pasti dia ada game plan, Bang. Nggak mungkin tiba-tiba, saya mau main lawan ini, main ini. Nggak mungkin, Bang. Cuma mungkin pada saat itu game plan-nya nggak jalan. Game plan jalan itu bisa juga pemain dia paham, tapi pada saat itu underperform. Misalnya. Iya, oke, ya toh? oke, sepakat. Jadi kita nggak Oke, bisa sepakat. bilang bahwa wah miskin taktik. Nggak bisa. Nggak ada, itu di KBBI juga nggak ada Nggak miskin bisa. taktik. Lah iya kan carinya di KBBI Betul. nggak Jadi ada. kita nggak bisa. Pelatih itu kan punya karakter beda-beda, Bang. Iya. Mereka punya game plan berbeda, tapi satu tujuan win kan? Oh iya, menang kan? betul. Jadi nggak bisa gitu loh. STY dengan segala kelebihan dia luar biasa Iya, sampai iya. ini. Nah, Kluivert juga seperti Iya, itu. iya, Iya kan? betul. Jadi tinggal bagaimana kita harus sabar, harus nunggu. Memang di tim nasional ada yang sabar, ada yang nggak, karena dia datang dalam momen yang maksud gue kalau bahasa kasar tuh, wah dia bunuh diri nih. Kluivert misalnya, dia bisa ambil tantangan itu. Dia datang dengan ST yang prestasi luar biasa. Tapi itu seorang pelatih, Bang. Sama halnya ketika misalnya saya disuruh, ini kamu pegang balut ya. Tapi 1 tahun saya ingin kamu lolos Liga 1. Karena itu tantangan udah saya ambil, Bang. Oke. Karena kalau gagal, ya berarti saya memang harus belajar lagi. Tapi kan kesempatannya cuma sekali, dan saya ambil tantangan itu dengan kerja keras. Ini menarik yang baru coach katakan soal Kluivert. Saya baru kepikiran benar loh, dia ini nggak salah ini. Bang. Dia ambil ini resiko besar loh. Saya baru kepikiran loh. Si orang pelatih hebat itu, Karena dia masuk menggantikan Sintayong yang sebelumnya udah menjalankan ini, udah menjalankan proses itu. dan saya pikir hal yang wajar. Orang sekarang kan bereuforia ST dengan segala prestasi, legasi yang dia tinggalkan. Yang memang kita tahu lah. Kita tahu lah, Kita Bang. tahu ya. Dan pelatih itu memang dia harus ambil challenge itu, Bang. Wah, Kalau dia nggak ambil saya itu, baru kepikiran loh. dia tidak akan berkembang, Bang. Karena ini challenge besar bagi dia. Pelatih hebat tuh muncul dari pressure, Bang. You are right. Tekanan itu, Bang. Betul. Dari situ dia belajar, Bang. Kayak Alex Pastor, Kluivert, mereka nggak tidur juga, Bang. Pelatih itu nggak tidur, Bang. Dia mikirin tim bagaimana gue main besok, bagaimana setelah kalah menang, bagaimana saya datang di tempat yang baru. Yes. Betul. Tapi dia harus ambil. Kalau dia nggak ambil, dia mesti jadi pelatih. Dia misalnya dia ambil tim yang lain segala macam dengan cuma negara yang penduduknya kecil, yang pressure-nya nggak ada. Dia datang ke Indonesia, dia tahu Indonesia ini kan negara fans sepak bola terbesar di dunia, bisa kan? Iya. Dia Fanatiknya. tahu ini saya masuk di kandang macan, tapi saya harus ambil itu. Kalau dibalik misalnya ke saya harus ambil, Bang. Saya baru kepikiran loh ini. Jadi semua tuh nggak ada yang kebetulan, Bang. Dia harus ambil itu, dan itu kan tawaran. Kalau dia nggak ambil, ini kan bukan masalah uang pasti, Bang. Tapi kan dia datang dengan Reputasi juga reputasi dipertaruhkan. itu. Kalau besok misalnya dia bawa tim ini lolos Piala Dunia, ini akan jadi legasi buat dia. Kan? Dan kita juga akan happy. Happy Iya banget. dong, happy dong kita. Dan sama, Bang, misalnya gini, saya datang tempat baru, saya ketemu Abang. Orang bilang Bang Biner tuh gini. Kan saya belum kenal Abang. Iya, Dan saya harus datang ke Abang, ternyata Bang Biner itu orang baik banget. Kan begitu. Sama halnya dia orang lama, kita tahu sebagai pemain seperti apa. Dia datang dengan posisi dia sebagai pelatih tempat yang baru, yang orang nggak kenal dia secara sebagai pelatih, bukan Iya, pemain. itu benar. Sebagai pemain kenal. Ya, saya pikir hal wajar, itu nggak bisa ngelatih ke bla bla. Nah, bagaimana cara dia supaya
menarik hati masyarakat Indonesia dengan apa? Prestasi, Bang. Prestasi. Kalau prestasi dia ada, Bagus. selesai, Bang. Bagus untuk Selesai, kita Bang. juga. Selesai, Bang. Iya, bagus untuk kita Kan juga. begitu. Iya, betul. Oke. Is against China. That's the final. That's a World Cup final for Indonesia. I just want to say, from all of us, and when we're born in Europe, in Indonesia, it doesn't matter. We are all Indonesian. Yeah, after the win, we have 2 more games left in June. What's your feeling at the moment? We have to be optimistic. It's not easy, but you never know. Football is football. If we won against China and Japan, which is not easy, both games, I don't want to underestimate both, especially Japan play away. But football, always 50-50. Yeah. When we are confident to draw against Australia, we got beaten 5-1. Yeah, of course. That's football, you know? If you look at the points that we get, comparable to other Southeast Asia country that has been in the situation before, like Thailand and Vietnam, we have 9 points. Yeah. And you're still in the race for qualifying. Yes. We have to be blessed. Yes, we have to say thank you. Right? Be humble Be about humble. yeah. But again, working hard. Don't break the dreams. Don't break the players' togetherness. Let the official work together. Let the player work together. We as a fans have to be patient, supportive. Remember, we have to support and believe the teams. Up and down. Up and down. Jelang kualifikasi Piala Asia Wanita 2026, Timnas Putri Indonesia dapat grup yang cukup menantang. Di undian yang digelar AFC, Indonesia masuk grup D bareng Taiwan, Kirgistan, dan Pakistan. Kabar baiknya, kita jadi tuan rumah. Tapi, PSSI belum ngumumin mainnya di mana nih. Turnamen ini bakal berlangsung 2-3 Juni sampai 5 Juli 2025 dan cuma juara grup yang lolos ke Piala Asia 2026. Artinya, Indonesia wajib sapu bersih semua laga biar bisa tembus ke putaran final. Dan menariknya, ini pertama kalinya undian kualifikasi berdasarkan peringkat FIFA. Jadi bukan dari performa di turnamen sebelumnya. Wah, seru nih. Oke, sobat-sobat Garuda Fan, saya rasa cukup statement barusan apa yang telah dikatakan oleh Bu Binder dengan dengan tamunya, bahwa pengalaman-pengalaman dan juga keputusan yang akan diambil oleh Patrick Kluivert dan juga Alex Pastoor serta Deni Lanzat ini tentunya ketiga nama ini tidak tidur. Apalagi di bawah federasi yang memang pengalamannya dalam soal persepak bolaan, yaitu Bapak Erick Thohir dalam membangun timnas. Kita ketahui bagaimana Bapak Erick Thohir mendapatkan kritikan. Kita ketahui bersama pula bukan hanya dari para oknum pengamat, tetapi dari para supporter ketika Bapak Erick Thohir mengistirahatkan Coach Sintayong dengan mengganti Patrick Kluivert. Dan mari kita diskusi di kolom komentar. Dan sahabat-sahabat Garuda, bersama saya, salam olahraga kita Garuda.